Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wa lituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin sekalian rahimakumullah, di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dari yang namanya suatu ibadah. Karena ibadah ini adalah suatu konsep yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka ketika kita berangkat bersama-sama, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, mari kita niatkan semata-mata beribadah. Dan itu pun Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, aku tidak akan menjadikan al-jinna pada jin, wal insa dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Hadirin sekalian, kita hidup di dalam dunia ini tidak lepas dari ibadah. Maka apa yang kita lakukan selama ini tidak boleh kita lepas dari yang namanya ibadah. Maka dari itu ketika kita melaksanakan ibadah ini, semata-mata memang ini adalah fungsi daripada kita hidup di dalam dunia ini. Apapun yang kita lakukan, mulai dari kita ini bekerja maupun kita ini berbuat yang sifatnya mubah, mari kita laksanakan dengan niat ibadah. Dengan niat ibadah inilah kita akan dicatat oleh Allah sebagai amal, yang amal itu merupakan suatu ibadah. Oleh karena itu pula, hikmah daripada ibadah ini tujuannya adalah kita ini bertauhid kepada Allah. Maka ketauhidan ini tidak mungkin kita akan menduakan Allah, dan kita harus melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Ketauhidan inilah yang menjadikan kita ini merasa aman, merasa tenang. Dengan itu kita tidak akan tergoyahkan oleh siapapun, karena kita sadar betul, karena tauhid itu semata-mata memang murni karena Allah, bukan karena yang lain. Oleh karena itu pula, kalau kita berpikir bahwasanya segala sesuatu yang kita laksanakan di muka bumi ini semata-mata memang Allah berikan kepada kita, dan di situ kita berpikir bagaimana ke depan langkah-langkah kita ini sifatnya adalah ikhtiar, maka keputusan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting ketika kita bertauhid ini dalam kehidupan kita yang sehari-hari, yang sekarang ini mendekati kehidupan yang sangat panas ini, maka tidak sedikit di antara kita menghilangkan ketauhidan itu. Malah dia mungkin bisa berbuat seenak mungkin, tetapi dia tidak sadar bahwasanya kehidupannya akan dipantau langsung oleh Allah. Kehidupannya ini juga akan berjalan semata-mata dia menjalankan ini pribadi. Akan tetapi ketika dia sadar bahwasanya Allah lah yang memantau kehidupannya sehari-hari, mungkin kita takut dengan CCTV, kita takut mungkin dengan KPK, kita takut dengan polisi dan lain sebagainya, tetapi kita tidak takut dengan Allah. Padahal Allah mempunyai CCTV yang sangat jelas. Kita akan dipantau mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Dalam rangka kita pun juga akan sadar kita akan dilarikan kemana, kita akan arahnya kemana. Semuanya akan terekam dengan baik oleh CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tauhid ini merupakan pondasi bagi kita sebagai hamba Allah. Mari kita senantiasa mengesahkan Allah dengan cara beribadah semaksimal mungkin. Nah, apa hikmah dibalik kita bertauhid? Di dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah juga menjelaskan bahwasanya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun. Kita melihat di ayat ini bahwasanya ketika orang-orang yang beriman itu tidak mencampur adukkan keimanan dengan kedzaliman. Makna kedzaliman di sini adalah syirik
dia menyekutukan Allah, maka dia akan mendapatkan keamanan, ketenangan di dalam hatinya. Dia tidak akan susah pada siapapun yang akan mengelilinginya, tetapi dia sadar betul Allah akan menunjukkan. Di situ dikatakan wahum muhtadun, orang-orang yang selalu senantiasa berbuat baik, berbuat tauhid, maka Allah amankan jiwanya supaya tidak terganggu oleh siapapun yang akan mempengaruhinya. Oleh karena itu, kita juga berpikir bahwasanya ketauhidan ini wajib kita laksanakan dengan sekuat tenaga kita. Apa bahaya daripada kita syirik atau tidak bertauhid? Maka bahaya kita adalah di dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan memberikan maaf, tidak memberikan ampunan kepada orang yang menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni apa yang dilakukan oleh seseorang itu dengan kehendak Allah selain syirik. Maka syirik inilah tantangan terbesar bagi kita. Mari kita bertauhid kepada Allah dengan sekuat tenaga, karena ketika kita melaksanakan syirik itu jaminannya adalah neraka. Karena neraka ini kita tidak diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, karena syirik merupakan dosa yang sangat besar dan Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Akhirnya mari kita melakukan tauhid ini dengan benar. Kita niatkan semata-mata ibadah karena Allah, bukan karena yang lain. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.